Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku mau bawain general reading, temanya adalah yang sangat menginginkan komunikasi denganmu. Ya, kayaknya gitu sih. Oke, karena ini general reading menarik energi banyak orang, bisa resonate-nya beberapa hal aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak yang ada di description box video ini ya. Oke, ini mungkin videonya isinya tentang personality, karakter seperti apa, terus energinya kayak gimana, hubungan kamu sama dia gimana. Pokoknya yang kayak gitu ya. Nanti kalian deskripsiin sendiri orangnya siapa ya. Oke, kita langsung mulai aja. Sebelum kita masuk ke temanya, seperti biasa kita cek energinya kamu ke dia ya. Energi kamu ke dia, kamu baper banget sama dia ya. Bapernya entah kamu pernah disakitin, atau entah kamu sedih apapun yang menyangkut sama dia ya, atau kamu ngerasa sedih tentang hubungannya sama dia. Intinya apapun yang menyangkut sama dia tuh kamu baper, tapi bapernya lebih ke sedih sih, kayak ada sesuatu gitu yang bikin kamu sedih. Misalnya hubungan kalian LDR, kamu pengen banget ketemu sama dia, kan susah tuh. Nah, kamu sedih kayak gitu ya, contohnya. Ya, tapi kamu happy, bisa kenal, bisa deket, bisa punya hubungan sama dia, kamu happy. Nanti disesuaikan aja ya. Kalau misalnya aku bilang deket, ya berarti kalian cuma PDKT. Bisa. Kalau misalnya kamu punya hubungan, ya berarti kamu in relationship sama dia. Kamu semangat banget apapun yang berhubungan sama dia. Entah semangat, entah kamu ngerasa ya hubungan ini tuh harus dijalankan, atau kamu ngerasa ya hubungan ini harus apa sih istilahnya, dikembangkan. Kok hubungan dikembangkan? Apa sih maksudnya? Ya pokoknya kamu berharap hubungan ini tuh berkembang. Gitu kali ya? Mungkin ya? Kayaknya. Aku lihat kamu sih selalu siap siaga gitu, apapun yang menyangkut hubungan ini, apapun yang menyangkut dia. Misalnya dia kenapa-kenapa gitu ya, terus kamu yang langsung available buat dia, mau bantu langsung cepet tuh geraknya ya. Nah, aku lihat di sini kalian energinya berlawanan. Satu ada yang cuek, satu ada yang ngerasa dicuekin. Gitu ya. Nah, di sini ada happy-nya juga. Aku lihat mungkin kamu ada keinginan buat punya hubungan yang serius sama dia. Misalnya menikah, misalnya kedepannya mau berkeluarga atau berumah tangga gitu. Pokoknya kamu mendambakan sebuah hubungan, marriage life mungkin, happily ever after, mungkin kayak gitu, hubungan yang kayak gitu, ya, hubungan yang serius. Hubungan forever gitu ya, selamanya maksudnya sama dia. Kamu ngerasa beruntung bisa kenal atau bisa deket sama dia, bisa punya hubungan sama dia. Dan aku lihat di sini kamu sih sabar banget sih, entah sabar nunggu dia, entah sabar sama hubungan ini. Tapi aku lihat di sini kadang kamu itu juga suka memanipulasi ya, bukan memanipulasi sih, lebih tepatnya kamu suka menjadi seseorang yang bukan diri kamu. Misalnya gini, kamu sebenarnya apa ya istilahnya, contohnya ya, misalnya ya kamu tuh lagi sibuk gitu ya, terus dia minta bantuan sama kamu, terus kamu bohong sama dia, enggak kok aku nggak sibuk gitu ya. Kamu suka jadi seseorang yang bukan diri kamu sebenarnya, kayak gitu maksudnya. Bisa juga kamu sama dia LDR ya, berjauhan. Ada yang jauhnya ya jauh banget ya, misalnya antara Jakarta sama Papua gitu, atau Sumatera sama Papua. Ada yang kayak gitu. Terus aku lihat di sini kamu itu kayak dihadapkan sama dua pilihan. Ya kamu berat lah buat memutuskan dia gitu istilahnya. Kamu kayak berat buat memutuskan dia, atau kamu pernah ada dalam posisi sulit buat memutuskan sesuatu yang berhubungan sama hubungan ini, yang berhubungan sama dia. Tapi sebenarnya di lubuk hati kamu yang terdalam, kamu sih kayak yakin ya sama dia, ya enggak? Yakin tuh maksudnya ya kamu yakin nih pengen tetap jalanin hubungan sama dia dibandingin sama orang lain gitu maksudnya. Terus
aku lihat di sini juga kamu takut, ada rasa takut atau worry ya buat lanjut hubungannya atau buat tetap sama dia gitu. Kayak ada ketakutan yang kamu tutupin atau kamu rasain. Kamu ngerasa deket banget sama dia, tapi ada perasaan dimana kamu tuh kayak udah lelah, kayak udah capek. Nah, di sini aku lihat energinya ada yang kayak pelan-pelan menjauh. Padahal perasaannya tuh udah dalam banget. Nah, ada juga yang ngerasanya di sini tuh kayak ada hubungan third party atau cinta segitiga. Entah siapa, entah ada seseorang di hubungan siapa, di hubungan kalian, ya, entah kamu atau dia yang jadi orang ketiga atau orang lain gitu ya. Tapi di sini ada hubungan third party dan lama-lama tuh salah satu di antara kalian kayak pelan-pelan menjauh karena salah satu mungkin udah dealing sama orang lain atau udah deket sama orang lain. Bisa jadi ini dia seseorang dari masa lalunya kamu, atau kamu udah anggap dia masa lalu terus hubungan kalian gak baik ya, atau bisa juga ya hubungan ya ini kan masa lalu ya, kamu tuh pelan-pelan kayak ngejauh sama dia energinya, padahal masih ada perasaan tapi hubungannya udah gak baik gitu sih ya. Oke, sekarang kita lanjut ke energi dia ke kamu ya. Dia ke kamu, dia masih suka mikirin kamu. Walaupun di sini aku lihat ya dia mungkin menjauh sama kamu. Kenapa aku bilang menjauh? Karena aku lihat di sini dia kayak memperhatikan kamu dari kejauhan. Kayak suka memantau kamu gitu dari jauh. Dia ngerasa ada perbedaan sama kamu juga. Terus ya dia ada perasaan cinta. Mungkin kalian juga saling mencintai. Tuh ada lagi kan kartunya yang bilang dia ngerasa kamu sama dia tuh ada perbedaan. Dia misterius ke kamu, suka menutupi sesuatu atau dia nggak bener-bener terbuka gitu ke kamu ya. Dan aku lihat di sini dia masih suka inget sama kamu. Ya mungkin dia statusnya lebih di atas kamu ya. Lebih di atas tuh maksudnya entah deh, pokoknya kayak dia lebih di atas kamu, entah status sosial, entah misalnya umurnya mungkin juga, tapi bukan umur sih, lebih banyak kayak status atau level tingkat kemapanan bisa juga sih. Misalnya dia lebih mapan dari kamu gitu ya. Ya, terus aku lihat di sini ada yang cuek, ada yang merasa tersakiti, tapi lebih banyak yang tersakiti itu yang feminin, yang maskulin yang cuek, yang kayak udah pergi gitu aja. Karena ajan, kita istirahat dulu ya. Oke, kita lanjut. Masih tentang energi dia ke kamu ya. Dia ngerasa kamu sama dia tuh ribut terus, ada konflik, suka beda prinsip, beda cara memandang sesuatu, terutama kalau lagi ngobrol suka beda. Nah itu yang bikin kalian konflik dan suka ada yang tersakiti, merasa tersinggung ya. Dia juga suka memanipulasi nih, agak-agak manipulatif dan play victim. Kadang juga gitu, dia nggak menjadi seseorang yang sebenarnya gitu, kayak dia nunjukin bukan dia yang sebenarnya ke kamu, kayak gitu. Ada juga mungkin yang toksik ya, dia toksik tapi kayak kamu nggak ngelihat gitu, nggak kelihatan dari luar kalau dia tuh toksik. Dan aku lihat di sini dia sebenarnya ada keinginan buat fight ke kamu atau fight hubungan kalian, tapi aku ngerasanya banyak dari mereka yang cuma diem aja, terus kayak bersembunyi, pasif, effortnya sedikit, mungkin juga ada keinginan mau effort, tapi kebanyakan diamnya aja. Dan kadang dia suka menyimpan amarah atau emosi ke kamu. Mungkin juga dia udah memberikan batasan ke kamu, tapi di sini aku lihat dia suka memperhatikan kamu dari kejauhan, suka stalking mungkin. Dia ngerasa ada unfinished business sama kamu, kayak ada sesuatu yang belum selesai di antara dia sama kamu. Ada yang energinya cinta segitiga, dia ngerasanya ya mungkin kamu sama dia juga sering konflik, sama-sama egonya tinggi, sama-sama gengsian, atau sama-sama keras kepala, keras mungkin. Dan di sini dia ngerasa kayak udah capek, entah udah capek sama hubungan kalian atau capek sama kamu, jadi kayak males gitu berusaha.
kayak udah, ya udahlah males gitu. Gimana sih kayak orang males ya. Tuh ada lagi yang bilang kartunya kalau dia tuh kayak udah capek, padahal dia ada perasaannya sama kamu, tapi ya udah dia abaikan aja perasaannya ke kamu. Ada yang kayak dalam juga perasaannya ke kamu, semakin dalam perasaannya dia makin mikir kayak takut gitu buat mendekat atau takut buat ngejalanin hubungan ini lebih dalam lagi. Iya. Oke, itu aja ya. Kita langsung masuk ke temanya. Siapa yang sangat ingin komunikasi sama kamu? Di sini ada orangnya yang udah dewasa, bisa udah dewasa atau dia lebih dewasa dari kamu, atau mungkin usianya lebih dewasa dari kamu. Di sini hubungan kamu sama dia ada hambatan, ada halangan. Dia energinya pasif, pelan, geraknya tuh lama ke kamu ya. Tapi dia dominan mungkin di dalam hubungannya ini. Dominan, energinya tuh kayak ya pengen apa-apa tuh dia yang memutuskan, dia yang ngatur. Ada orangnya yang temperamen, pemarah. Mungkin dia pernah menyakiti kamu atau kamu pernah menyakiti dia. Kayak dia temperamen nih, kayak energi fire sign ya, elemen api, suka marah, gampang tersulut. Nah, tapi kalau udah menyakiti orang tuh kayak nggak ngerasa kalau dia pernah menyakiti. Dia mungkin ada yang orangnya ini introvert, suka menyendiri, suka sendirian, nggak terlalu suka di keramaian. Kamu tahu sih hal apapun tentang dia, dia juga tahu hal apapun tentang kamu. Ada yang orangnya tuh cool, sok cool, ya kayak dingin-dingin gitulah orangnya. Nggak gampang dekat mungkin ya sama orang lain, nggak gampang membuka diri mungkin juga, atau ya bisa jadi sekarang sikapnya dingin ke kamu. Aku lihat dia nih orangnya suka bingung-bingung, dan ya kalau dia feminin dia juga kadang dominan sih. Iya, dia tuh kayak cantik atau berkarisma ya kayaknya kalau feminin. Ya pokoknya cantik aja gitu, dilihatnya kayak bikin tertarik gitu maksudnya. Ada yang auranya ini positif, suka kasih pencerahan entah ke kamu atau ke siapa gitu ya. Ya mungkin bisa jadi yang sangat ingin komunikasi ini lebih dari satu orang ya, bisa sih 2 orang, maksimal 3 sih kayaknya nih. Cuma yang pengen banget ini yang 1 orang yang sangat ingin komunikasi. Aku lihat di sini dia orangnya cukup tegas. Kalau hitam-hitam, kalau putih ya putih gitu ya. Dan aku lihat di sini dia tuh orangnya pasrahan, santai, nggak suka ya memaksa sesuatu atau memaksa keadaan ya. Mungkin ada juga yang elemen air. Dia tuh nggak suka ya kalau kayak disalah-salahin gitu sama siapa, disudutkan. Dia langsung marah. Jadi kan dia ini orangnya temperamen. Jadi ada sesuatu yang bikin dia marah, dia bisa langsung marah. Langsung cepet switch gitu loh moodnya. Dia suka mikirin kamu ya. Walaupun misalnya kalian berjauhan atau dingin, ya dia suka mikirin. Tuh ada kartunya kan yang bilang kamu sama dia berjauhan di sini. Tiba-tiba ada yang menjauh, entah karena apa ada yang kayak gitu. Dia mungkin pernah meninggalkan kamu atau pernah menghilang gitu aja dari kamu. Jadi kayak seakan dia itu mungkin dekat sama seseorang yang lain yang baru, terus hubungannya sama kamu udah nggak baik, terus kamu kayak diacuhin gitu aja, dicuekin atau ditinggalin gitu aja. Jadi dia kayak lebih memilih sesuatu yang baru atau hubungannya sama orang lain yang masih baik-baik aja. Di sini dia tuh masih suka pengen menghampiri kamu ya, mendekat ke kamu. Tapi aku ngerasa ya ada yang mendekatnya ini on off, muncul tiba-tiba ntar ya udah menghilang gitu aja orangnya. Dia suka galau, tapi juga suka galauin kamu sih. Dia tuh mungkin tipe-tipe orang yang strong, yang kuat. Apapun masalah hidupnya dia bisa gitu fight, bisa atasi. Bukan jiwa-jiwa yang lemah sebenarnya. Tuh dia mungkin mandiri, independen, bisa berdiri sendiri untuk hidupnya.
Terus aku lihatnya mungkin ya cantik, ganteng ya. Dilihat sama orang tuh ya kayak gampang menarik, mungkin berkarisma kali ya. Dia di sini apa ya? Ya masih ada yang suka fokusin kamu sih. Ada yang kayak dia lebih milih kamu dibanding orang lain atau dibanding beberapa orang yang lainnya. Ada juga. Ada yang orangnya ini masih suka kepo, suka lirik-lirik kamu gitu ya, suka cari perhatian atau suka memperhatikan kamu. Ada yang masih ada perasaan ke kamu ya, makanya pengen komunikasi dia. Mungkin dia orangnya ini nggak suka dekat sama banyak orang ya. Dia tuh lebih aktif di malam hari, kayak lebih bersinar di malam hari. Ya ngapa-ngapain aja tuh lebih suka di malam hari. Misalnya dia tipe yang pergi kemana-mana tuh di malam hari dibanding siang, atau dia lebih aktif di malam hari, insomnia lah atau apalah kayak gitu. Susah buat orang tuh cari dia, susah. Kayak dia suka bersembunyi, menyepi sendirian, menyendiri. Dia ini tipe-tipe orang yang nekat. Misalnya contoh, dia nggak punya uang, ya udah dia nekat aja pergi gitu kemana. Itu contoh ya. Bisa aja gini, dia punya salah sama kamu, terus dia tetap aja gitu kontak kamu, ya nekat aja, nggak peduli kamu marah atau enggak. Aku lihat di sini, ketika dia memperhatikan kamu dari jauh ya, memantau kamu dari jauh, ada keinginan dia tuh buat komunikasi, pengen chat pengen telepon pengen hubungi gitu. Ya gitulah pokoknya ya. Aku lihat di sini, dia ngerasa ya banyak hal yang harus dia korbankan kalau dia tetap deket sama kamu. Iya, banyak hal yang harus dia perjuangkan. Dia tuh nggak pengen tersakiti atau dia nggak pengen menyakiti. Dia pengen hubungan yang aman-aman, nggak saling menyakiti. Ya mungkin dia pernah ya disakiti atau tersakiti karena orang lain. Dia tipe-tipe yang santai, kalau jalanin sesuatu tuh ya udah jalanin aja gitu. Jalanin aja, lihat aja nanti ya. Tuh mungkin kamu sama dia udah menjauh, tapi sejauh-jauhnya kalian tetap aja gitu kayak apa ya, tetap apa ya, tetap ada di pikiran masing-masing gitu maksudnya. Nggak yang bener-bener lost banget. Ya mungkin dia pernah merasa tercerahkan atas kehadiran kamu, atau mungkin kamu ya pernah tercerahkan atas kehadiran dia. Dia banyak yang mau mendekat sih. Iya, entah dia apa ya, orang tuh entah ada sesuatu yang buat orang tuh tertarik ke dia. Entah misalnya dia mapan, entah misalnya dia pekerjaannya bagus atau punya banyak aset, entah misalnya dia itu tajir misalnya gitu ya. Soalnya aku lihat di sini orang tertariknya itu lebih kayak sesuatu yang dilihat secara visual gitu, bukan dari inner beauty. Aku lihatnya, ngerti kan? Iya. Dia orangnya tuh punya banyak keinginan, banyak deh pokoknya yang dia mau gitu. Mungkin banyak dari kalian yang punya hubungan tapi cuma sebentar. Tapi ada juga yang gini, misalnya kamu sama dia baru kenal terus langsung deket aja gitu, baru deket langsung kayak punya hubungan intens. Ya ada yang kayak gitu ya. Ada yang baru kenal atau baru dekat terus ngilang ya, on off ya. Ini aku ngerasa dia itu mungkin orangnya sensitif ya, gampang baper, gampang tersakiti. Tapi ada juga nih, tadi aku bilang dia tuh kayak pernah tersakiti ya, kayaknya pernah ada di level yang ya broken heart, mungkin karena siapa atau karena kamu. Bisa vice versa sih, bisa aja ya kamu yang pernah ngerasa tersakiti karena dia ya. Dia mungkin orangnya suka traveling, suka jalan-jalan, gak betahan di rumah, suka main atau nongkrong ya. Ya mungkin dia menganggap kamu itu dunianya buat dia, atau kamu menganggap dia itu dunianya buat kamu. Bisa vice versa. Dia pernah dihadapkan harus pilih siapa nih di sini, kamu atau yang lain, kamu atau pekerjaannya, kamu atau orang tuanya atau keluarganya. Mungkin kamu pernah nge-push dia ya,
Aku ngerasanya gitu sih, dia kayak pernah di-push entah sama kamu atau sama siapa ya, tapi mungkinnya sama kamu sih. Entah sih tentang apa, kayak pernah di-push aja gitu sama kamu. Dia itu banyak idenya, kreatif mungkin juga ya. Dia sering banget kayak menyendiri, merenung, cari pencerahan, bertanya ke dalam dirinya, cari inspirasi, bisa juga ya. Kamu sih deket sama dia ya, komunikasi by chat, by phone, entah dulu atau sekarang ya. Kayak dekat saya cara komunikasi, ada yang sampai telepon-teleponan gitu ya. Dia ini orangnya gampang capek atau mageran mungkin. Ya hubungan kamu sama dia sih mungkin udah gak baik ya, makanya dia tuh pengen banget komunikasi lagi sama kamu. Hubungan udah gak baik, terus kalian sama-sama dingin mungkin. Dia ngerasa berat gitu buat gerak menuju ke kamu, atau berat buat jalanin hubungannya sama kamu. Aku lihat di sini dia tuh ada keinginan buat ngajak main kamu. Ngajak main tuh maksudnya yuk main yuk gitu, atau ketemu yuk, silaturahmi gitu sih ya. Kayak ada energi seseorang yang mau memperbaiki hubungan gitu. Apapun status hubungannya ya, dia harus ya in relationship juga, mungkin aja sahabatan atau temenan. Aku lihat di sini ya, di antara beberapa orang yang coba mendekat ke dia, atau di antara beberapa orang yang dia tertarik gitu sama siapa, tapi dia mungkin lebih fokusnya ke kamu ya. Tapi pernah juga dia ada di momen yang kayak menghindar dari kamu. Ya, menghindar tuh karena takut atau karena apa gitu ya, takut kamu tanya atau kamu kenapa, jadi dia kayak menghindar. Sempat dia pernah menghindar mungkin. Terus kalian tuh kalau lakuin apa-apa bareng-bareng tuh apa ya? Ya apa aja lah. Pernah ada di posisi yang kayak ngapa-ngapain bareng, misalnya sering ketemu gitu, atau sering makan bareng, sering pergi bareng ya, atau bobo bareng mungkin. Aduh ya udah ya, lanjut. Nah, dia ini masih kayak mendambakan kamu, kayak masih berharap, mikirin, terus kayak mengidam-idamkan kamu gitu. Masih kayak gitu. Dia tuh sukanya diperhatiin, diurusin, kayak kamu udah makan atau belum, aku kirimin makanan ya, atau kamu jangan lupa makan nanti sakit, atau kamu jangan lupa makan nanti mati gitu. Pokoknya dia suka diperhatiin kayak gitu. Jadi kayak energinya itu seseorang yang kayak childish, semuanya diperhatiin, diurusin. Nah kamu tuh mungkin energi-energi yang nurturing, kayak keibuan, kebapaan gitu kan. Jadi ini energinya antara babysitter sama ini ya, apa, anak bayi gitu kan. Yang satu ngurusin, yang satu diurusin ya. Terus dia ini ya ngerasa deket banget sama kamu. Kayak dia ngerasa kalian saling mencintai, terus kalian selalu sama-sama ada di, ya selalu bareng-bareng deh gitu ya. Ada kartu The Lovers soalnya. Ya aku ngerasa hubungan kalian benar-benar hangat sih, menurut dia gitu ya. Dia ngerasanya gitu, kalian selalu bersama, didasari rasa cinta. Aku lihat di sini dia kadang suka emosi ya. Kalau dia lagi emosi, kalau dia ada masalah, dia tuh kayak lupa atau cuek sama kamu, kayak mengabaikan kamu, mengabaikan hubungan kalian, mengabaikan cintanya dia ke kamu. Ada energinya kayak masih menunggu kamu loh tuh, nungguin gitu kan, kepo aja tapi nungguin, tapi diam aja tuh kan. Masih ada yang kayak berharap, sedih, berharapnya tuh sedih, disertai rasa sedih tuh. Ada lagi kan kartunya, dia tuh kayak pengen sama kamu, menginginkan kamu, atau pengen mendekat ke kamu. Ini tuh gambarnya gambar kucing-kucing mupeng, muka pengen ya. Ada ya tuh, ada yang kayak pengen menerkam. Iya, gitu pokoknya. Tapi ada juga yang memendam rasa amarah ke kamu loh, kayak kesel atau emosi. Tuh ada energi third party, entah siapa di hubungan siapa. Misalnya dia yang udah dealing sama orang lain, terus kamu sebel, terus kamu kayak menjauh, kayak cuek gitu, langsung berpaling dari dia. Tapi bisa juga misalnya kamu yang udah dealing sama orang lain, terus dia kayak berpaling, kayak nggak mau tahu gitu tentang kamu lagi, atau nggak peduli ya.
aku lihat di sini dia tuh suka menahan amarah atau suka, sebenarnya dia orangnya temperamen tapi dia kadang suka nahan amarahnya gitu ya. Mungkin nahan amarah sama kamu bisa juga sih. Aku lihat di sini gini ya, dia tuh kayak pengen menghampiri kamu atau dia pernah ngerasa udah usaha nih buat kamu, tapi tuh kayaknya tetap aja kalian menjauh gitu. Ada yang ngerasa kayak gitu ya, udah berusaha, udah mati-matian, tetap aja kalian menjauh, tetap aja kalian kayak gitu hubungannya. Ada rasa gimana tuh dia kayak pengen menghapus kenangan atau memorinya sama kamu, tapi kenapa masih suka kepo gitu, kayak susah jadinya. Tuh dia tuh pengen kayak kamu yang menghampiri dia atau kamu yang mendekat ke dia gitu, kayak yuk sini yuk gitu. Pengennya ya kalian mungkin yang mendekat ke dia gitu sih ya. Berarti buat kamu yang nggak komunikasi ya, dia tuh pengennya ya kamu yang mendekat ke dia, kamu yang menghampiri dia gitu. Soalnya aku lihat di sini ada yang energinya tuh, orangnya tuh gengsinya tinggi, egonya tinggi, jadi pengennya tuh disamperin bukan nyamperin, kan gengsi ya. Tapi kamu juga banyak sih yang gengsi, ya udah sama deh ya. Diam-diaman aja gitu ya kan, nggak tahu sampai kapan komunikasinya. Dia orangnya itu kalau punya keinginan, dia tuh percaya dia bisa menggapai atau mewujudkan keinginannya ya. Nah mungkin saat ini dia lagi healing atau berusaha move on dari kamu, kayak merilis hal-hal negatif tentang kenangan kalian, bisa juga. Terus kayak dia udah, aku ngerasa kayak kamu nggak tahu kabarnya dia atau dia nggak tahu kabar kamu ya, kayak ada yang menghalangi gitulah komunikasi kalian. Di sini ada orangnya yang egonya tinggi, sombong, kayak apa sih, Leo gitu, Leo pride atau fire sign. Orangnya tuh emosian ya, orangnya dominan juga, kayak dia yang maunya ngatur-ngatur atau ya punya otoritas gitu ya. Kayak dia pengennya tuh menghandle hubungan ini, ngatur, kalau dia mau putus ya putus, kalau dia mau lanjut ya lanjut. Egois ya, nggak mikirin orang berarti. Nah di sini aku lihat dia mungkin tipenya pekerja keras dan mungkin pernah menyakiti kamu, atau tipe-tipenya yang memang gampang suka menyakiti orang, toksik mungkin kali ya. Terus aku lihat di sini ya mungkin kamu punya masalah juga ya di internal kalian. Entahlah ini masalahnya apa di internal kalian. Dia itu mungkin twin flame kamu ya, kayak ada kesamaan dan kemiripan di antara kalian, tapi energinya ini kayak ada satu yang cuek, satu yang kayak masih kepo gitu ya. Ya bisa sih, ada juga yang kayak dalam waktu dekat energinya nih kayak mau komunikasi ke kamu. Iya, dia ngerasa kamu sama dia tuh hubungannya kayak saling melengkapi kedekatan kalian. Terus aku lihat di sini juga apa ya? Kadang dia itu orangnya apa ya? Karena dia ngerasa sok berkuasa gitu ya. Ya jadi apa-apa tuh kayak ya udah deh ngatur ini itu duluan daripada kamu, ya. Kayak pokoknya kamu harus nurut sama dia, keinginan dia. Nah bisa jadi dia orang dari masa lalu kamu, atau dia seseorang yang pernah ketemu sama kamu di past life, di kehidupan sebelumnya. Entah kalian terikat kontrak atau ada perjanjian apa gitu ya, terus kalian dipertemukan lagi di sini. Ayo, ada janji apa? Tuh dia orangnya misterius ya, misterius, dingin, lebih suka sendirian. Nah aku lihat di sini orangnya itu ada yang tubuhnya mungkin besar atau berisi gitu, ada. Tapi mungkin juga ada yang kurus sih, yang kecil gitu tubuhnya. Dia orangnya kadang kayak suka meminta sesuatu. Meminta sesuatu tuh maksudnya apa ya? Kamu kayak gini-gini ya. Mirip kali ya yang tadi itu, kayak ngatur-ngatur gitu. Jadi bawel ya. Nyuruh gini-gini orang. Dia orangnya percaya diri. Lumayan percaya diri. Kalau dia cantik atau ganteng sih harusnya percaya diri ya. Terus ada yang udah mapan, ya cukup sukses lah kamu lihat dia. Dia ngerasanya apa ya,
Mungkin ada anak yang spiritual juga ya, mungkin intuitif, intuisinya bagus mungkin juga. Ada yang suka bohong ya. Kayak ada yang suka bohong atau menutupi sesuatu di sini, atau kamu pernah ngerasa kayak dia tuh bohongin kamu atau bohong tentang sesuatu ke kamu. Di sini ada yang energinya itu Libra. Dia tuh suka mempertimbangkan orangnya, entah pelin-pelan bingung atau suka mempertimbangkan. Dia itu tapi ada juga yang energinya nih kayak Aquarius. Kayak orangnya tuh apa adanya, jujur, tulus. Apa yang kamu lihat, nah dia itu yang sebenarnya. Tuh kan, jadi energinya ada yang double nih. Ada orang yang kayak kadang memanipulasi, manipulatif, nggak jujur, tapi ada juga orang yang apa adanya. Dia ngerasa mungkin kamu berubah sikapnya ke dia, atau dia sikapnya berubah ke kamu ya. Dia lagi dalam masa hening, tenang, atau kayak lagi healing, atau introspeksi, atau lagi pengen tenangin diri. Nah, dia tuh kayak lagi pengen achieve goals-goalsnya dia. Dia ngerasa apa ya, ya deket banget sih sama kamu, tapi dia ngerasa beruntung sih pernah deket atau deket sama kamu atau kenal sama kamu. Iya, ada energinya ini Aries orangnya ya, very very mysterious atau susah ditebak lah gitu, atau kamu nggak tahu maunya apa ya. Oke, itu aja, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini zodiak dan inisial hurufnya kalian. Ada Leo, Pisces, Aquarius, Scorpio, Capricorn, Aries. Ada huruf S, K, W, G, E, H, A, O, U, R, D, Q ya. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.